Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Putranet. Baik, kita ngopi ya sebelumnya. Kopi hitam, karena kopi hitam selalu memberi inspirasi buat kita semua. Baik, kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015. Nah, Peraturan Menteri Dalam Negeri itu mengatur sebagai turunan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, yaitu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di sini namun peraturan ini sudah dilakukan perubahan, yaitu ada beberapa pasal yang dirubah, yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017. Nah, apa aja yang dirubah? Yang dirubah di sini salah satunya poin tentang pemberhentian. Jadi pengangkatannya kita masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 2015. Untuk pemberhentian kita sudah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 2017. Jadi kita kupas satu-satu aja ya. Kita coba dulu dengan pengangkatan dulu. Pengangkatan itu ada di pasal 4, yaitu di ayat 1 di poin E. Nah, kita buka saja langsung ya. Sini tentang mekanisme pengangkatan pasal 4. Nah, di sini di pasal 1 poin D, di sini dikatakan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, jadi minimal 2 orang ya yang direkrut, yang mengikut tes itu minimal 2 orang. Calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camatnya. Setelah dapat 2 orang di tes, mendapatkan hasil itu dikonsultasikan namanya ke camat untuk di SK-kan. Nah, terus camat itu memberikan rekomendasi tertulis. Ini harus tertulis ya, memberikan rekomendasi tertulis calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. 7 hari kerja setelah diterima. Berarti 7 hari kerja itu kalau kepotong Sabtu Minggu nggak dihitung ya. Jadi 7 hari kerja, bukan hari kalender. Jadi 7 hari kerja. Di sini kena harinya hari kerja. Nah, rekomendasi camat itu berisi persetujuan atau penolakan berdasarkan ketentuan ya. Terus di sini dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa bisa langsung melakukan pengangkatan. Nah, tapi dalam hal camat itu berisi tentang penolakan, melakukan penolakan gitu kan, maka di sini bentar, saya baca dulu. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali. Jadi melakukan penjaringan dan penyaringan ulang ya ketika ditolak oleh camat. Nah, ini jadi harus adanya rekomendasi camat paling selambat-lamanya 7 hari. Nah, di sini ada yang kurang lengkap di peraturan ini. Di sini tidak disebutkan ketika camat tidak memberikan rekomendasi bagaimana. Nah, kita lihat di sini. Jadi tidak ada di sini diatur ketika camat tidak memberikan rekomendasi. Tapi di sini ada disebutkan selambat-lambatnya 7 hari kerja. Nah, di sini ketika hal terjadi seperti itu, kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di dalam administrasi pemerintahan, kalau kita baca di bab 1 tentang ketentuan umum di poin 9 di ayat 9, di sini ada yang namanya diskresi. Nah, jadi diskresi itu apa? Diskresi itu adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini tentang peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan atau adanya stagnan. Nah, di sini kan tidak jelas tadi kan, ketika camat tidak memberikan rekomendasi dalam 7 hari bagaimana? Namanya stagnan yang tidak jelas. Makanya di sini kepala desa bisa mengambil keputusan yang dinamakan diskresi. Dengan diskresi, jadi mengambil keputusan dengan yang disebut diskresi. Jadi camat bisa kepala desa bisa melanjut mengeskakan
bisa di SK-kan karena dalam waktu 7 hari camat tidak memberikan rekom. Itu untuk pengangkatan. Jadi walaupun camat tidak memberikan rekom tapi sudah melewati 7 hari kerja, kepala desa bisa langsung melanjutkan pengangkatan. Beda halnya dengan pemberhentian. Pemberhentian kita berpedoman ke peraturan yang baru tentang peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67. Ada di pasal 5 di sini, di pasal 5 ayat 2 ya. Ini kita baca saja. Jadi di sini pasal 5, kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Sama harus konsultasi. Cuman di sini dibagi dua, karena pemberhentian itu ada dalam pasal 2 diatur ada 3 hal yang menyebabkan pemberhentian: 1 meninggal, 2 mengundurkan diri, 3 diberhentikan. Ketika dia statusnya meninggal dan mengundurkan diri atau permintaan sendiri, maka di sini berlaku yaitu pemberhentian itu kepala desa bisa langsung melakukan pemberhentian dan setelah itu memberikan laporan kepada camat selamat-lamatnya 14 hari kerja. Jadi tanpa harus melakukan berkonsultasi ke camat dulu, bisa langsung memberhentikan, tapi harus memberikan laporan paling lambat 14 hari setelah melakukan pemberhentian. Tetapi ketika terjadi pemberhentian karena diberhentikan, nah di sini ada persyaratannya. Minimal karena dia sudah usia 60 tahun, dia dinyatakan melanggar peraturan, sudah dapat putusan ingkrah dengan penjara atau pidana 5 tahun ke atas gitu kan. Dia juga berhalangan tetap, tidak pernah masuk lah gitu kan, dan tidak lagi memenuhi syarat ketika syarat-syaratnya sudah tidak dipenuhi gitu kan. Yang selanjutnya terakhir itu adanya terjadi melakukan pelanggaran tentang perangkat desa. Nah, jika hal ini diberhentikan, maka pemberian tersebut perangkat desa itu yaitu harus dilakukan konsultasi dulu kepada camat. Nah, camat itu harus mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian akibat dari diberhentikannya itu ya. Akibat tadi bukan mengundurkan diri, bukan meninggal, tapi pemberhentian. Nah, ketika camat tidak memberikan rekomendasi, maka kepala desa tidak bisa melanjutkan pemberhentian. Beda ya. Kalau tadi karena ada waktu 7 hari camat tidak memberikan rekom, maka bisa lanjut meng-SK-kan, karena ketika tidak dilakukan akan terjadi kekosongan perangkat. Nah, tapi ini ketika tidak dilanjutkan, maka kepala desa tidak boleh melanjutkan karena masih ada pejabat yang bekerja. Tidak akan terjadi kekosongan. Jadi makanya di situ beda ya, berbeda perlakuannya gitu kan. Jadi saya ulas. Jadi ketika pengangkatan kita masih berpedoman ke peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015. Jika camat tidak memberikan rekomendasi dalam 7 hari, maka bisa dilanjut kepala desa mengangkat. Tapi kalau untuk pemberhentian karena diberhentikan, nah, rekomendasi camat wajib. Karena ketika tidak ada rekomendasi camat tidak bisa dilanjutkan. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi agar kita tahu bagaimana sebetulnya aturan yang berlaku. Jadi kita tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak salah dalam mengambil tindakan. Baik, sebelumnya kita ngopi lagi ya, kita habiskan kopi. Mungkin saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.